Mengganti shockbreaker yang lebih tinggi atau lebih pendek daripada ukuran standarnya. Kenapa sih? Hai guys, aku Andrea Farens. Jadi kesempatan kali ini aku bakalan mau sharing ke kalian ya, kenapa orang-orang mengganti shockbreakernya dengan yang lebih tinggi daripada standarnya maupun lebih rendah daripada ukuran standarnya. Ini aku bahasnya berdasarkan dari fakta di lapangan dan juga aku tanya ke beberapa orang ya untuk alasannya. Dan untuk motornya sendiri aku tidak bakal bahas ya secara khusus untuk motor matic, bebek, sport, trail dan lain-lainnya ya. Karena yang aku bahas ini adalah universal secara global untuk semua motor. Alasan yang pertama adalah karena postur badan ya. Maksudnya gimana? Ada kadang-kadang orang yang memang tingginya itu di atas rata-rata atau juga karena lebih pendek daripada rata-rata ya. Jadi mereka mengganti shockbreakernya itu karena tidak sesuai dengan ukuran standarnya. Ya walaupun kadang-kadang aku juga bingung ya, kenapa orang yang tinggi beli motor yang kecil atau pendek, dan juga kenapa orang yang pendek beli motor yang tinggi atau besar. Ya aku nggak ngerti kenapa sih ya, alasannya itu apa. Jadi ya walaupun sih ya kalau kita tanya secara personal itu pasti jawaban mereka adalah karena pengen, karena suka dengan motor yang mereka sudah beli. Otomatis kalau orangnya yang memang tinggi dan kayak kurang nyaman dengan shock standarnya, biasanya bakalan lebih ditinggikan. Tapi kalau orangnya yang pendek, otomatis bakalan dipendekin shocknya ya, entah dengan cara apapun, misalnya dengan mengganti shockbreakernya langsung, atau juga bisa menambahkan semacam adaptor shock yang bisa meninggikan shock standarnya. Jadi shock standar itu tidak diganti, atau dia sudah beli shock aftermarket yang tingginya sama, tapi dia menambahkan adaptor untuk meninggikan shocknya, jadi kesannya lebih tinggi. Kalau yang lebih pendek itu biasanya sih ya jarang nambah adaptor. Biasanya sih ya sudah pasti bakalan mengganti shocknya yang ukuran lebih pendek. Tapi memang ada beberapa kasus yang ada adaptor untuk memendekkan. Biasanya itu terjadi pada motor sport atau motor trail ya. Untuk motor bebek atau motor matic itu agak jarang sih ya yang kayak pakai adaptor buat mendekin. Dan menurutku kalau motor bebek dan matic memakai pemendek ya, karena kan posisinya pasti agak miring ya, itu jujur aja agak berbahaya. Tapi untuk motor sport dan motor trail itu biasanya sih lebih safe, tapi tergantung juga adaptornya. Kalau adaptornya tipis juga bahaya, tapi ya adaptor yang lebih tebal tentunya itu bakalan lebih aman. Yang kedua adalah karena pengen posisi motor yang berbeda. Maksudnya gimana? Jadi alasannya itu benar-benar yang bukan berdasarkan dari yang pertama yaitu postur badan, tapi ini adalah melihat dari posisi motornya, di mana ya ada orang yang memang suka itu nungging motornya. Jadi sengaja ditinggiin, belakang itu dinungging, jadi kayak gimana ya? Ya kayak gini lah modelnya ya. Contohnya yang kalau yang nungging gitu. Tapi ada beberapa yang sukanya itu lebih gimana ya, kayak ceper, jadinya kayak rata dan sebagainya, jadinya ya dipakailah yang lebih pendek. Nah ini biasanya kembali ke selera ya. Jadi bukan karena kebutuhan untuk kenyamanan berkendara, tapi karena dilihat dari looknya, dari modelnya. Karena kalau lebih tinggi biasanya lebih nungging, itu ada beberapa orang yang suka. Tapi ada juga yang senengnya itu ceper, pendek. Ya mungkin stylenya begitu. Ya udah. Yang ketiga adalah ukurannya. Nah ini aku bahas ya yang biasanya orang nanyain, Bang kalau ukurannya segini bahaya nggak? Bang untuk segini aman nggak? Kalau masalah ukurannya, sejauh yang aku tahu
biasanya sekitaran antara 1 sampai 3 cm atau 10 mili sampai 30 mili ya. Entah itu lebih tinggi atau lebih pendek. Itu yang aku survei dan aku pernah pasang juga ya di beberapa motor. Jadinya ya kalau memang antara range-nya 10 sampai 30 itu menurutku masih aman. Tapi kalau yang sudah terlalu ekstrim di atas 30 itu ya agak sedikit aneh sih menurutku ya, karena posisinya bakalan terlalu nungging atau terlalu kayak pendek begini, jadi kayak apa ya, cebol. Jadi bukan ceper lagi sih, cebol. Tapi memang ada beberapa kasusnya itu yang memang di pendeknya itu tuh karena motornya super tinggi ya. Kita ambil contoh aja ADV 150. Nah, ini yang paling sering diminta untuk lebih ceper ya, karena soknya itu tingginya adalah 395. Sekali lagi ini hanya contoh aja ya untuk bayangan. Jadi ya nanti kalau kalian mau pakai di motor lain ya terserah sih. Ini hanya aku membagikan pengalaman aja ya. Jadi rata-rata kalau yang ADV 150 itu diminta lebih pendek sekitar 40 mili sampai 50 mili ya, dan aku sih nyoba sampai 50 mili itu masih aman kok ya. Jadi ya aku sudah pernah lu bahas tentang shockbreaker ADV 150 yang lebih pendek tapi tetap aman ya. Aku sudah pernah bahas dulu sebelumnya, jadi linknya aku sudah taruh di kolom description. Jadi kalian mau nonton nanti di setelah nonton video ini gampang banget. Kenapa aku bisa bilang aman? Karena jarak antara bodi bawahnya itu dengan ban itu masih ada space. Jadi kalaupun dikasih beban itu masih nggak natap. Kebanyakan motor itu ya biasanya antara ban dan bodi bagian bawahnya itu ya, yang pokoknya yang berhadapan dengan ban itu biasanya kan gap atau space itu atau ruangnya itu kan masih pendek lah ya. Maksudnya masih ada celah tapi nggak terlalu banyak. Nah, kalau diceperin terlalu, kalau diturunin terlalu ekstrim, jadinya nanti malah mentok gitu loh. Nah, untuk ADV 150 itu masih aman. Kalau kalian tanya rekomendasiku, ya sudah pasti ya. Pokoknya antara 1 sampai 3 cm atau 10 sampai 30 mili. Yang keempat adalah, ini berdasarkan pengalamanku sendiri ya. Jadi, cara bekerjanya atau cara main shocknya itu lumayan berbeda loh ya daripada standarnya. Kalau menurutku pribadi, yang lebih tinggi itu kayak pernya itu lebih asik sih menurutku ya. Jadi gak gampang mentok kalau dipakai beban-beban yang cukup berat ya. Karena aku sendiri pernah memakai shock yang lebih tinggi daripada ukuran standarnya. Itu ya nungging sih nungging gitu loh. Cuman waktu dipakainya itu gak terlalu sampai gimana ya, keras atau gimana tuh enggak gitu. Malahan kayak aku naiknya itu tuh sekitar 10 apa 15 mili ya, berarti sekitar 1 sampai 1,5 cm itu masih oke kok, dalam arti kayak mainnya tuh masih enak gitu loh, dan menurutku malahan lebih enak daripada ukuran standarnya. Nah, tapi kalau yang lebih pendek ya, ini pengalaman aja sih ya, aku pernah pakai shock yang lebih pendek waktu itu, kalau nggak salah dari Vario 125 itu kan standarnya 330, dipakailah shock ukuran 300. Nah, itu kayak kalau menurutku pribadi ya memang sih aman-aman, cuman kayak kurang enak aja sih mainnya. Tapi kalau orangnya suka ya kan beda lagi, karena kan riding style orang tuh beda-beda. Kalau aku lebih suka yang lebih tinggi, ya nggak sampai tinggi-tinggi banget sih ya, 1 sampai 1 cm atau 2 cm lah maksimal untuk aku pribadi ya sudah cukup. Tapi kalau yang sampai 3 cm menurutku sih aku ketinggian, tapi itu masih aman gitu loh ya, bisa dipahami kan. Jadi kurang lebih seperti itulah alasan-alasan orang kenapa pengen mengganti ukuran shocknya lebih tinggi atau lebih rendah. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren, sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.